gampang itu dari modal bibit sampai penjualan konsumsi itu boleh dibilang 2 kali lipat lah. Kalau usaha atau usaha apapun sekali gagal terus berhenti, ya saya kira tidak ada orang yang maju lah kayak gitu kan. Kegagalan itu guru yang paling bagus. Saya memberikan teori tarik-tarik detil, rapih banget. Beberapa sini sudah coba dulu sampai pahami. Nanti kalau belum ketanggor sendiri, walaupun tak kasih teori yang detil banget, ya tetap ketanggor. Tapi kalau sudah pernah mencoba kan, oh iya kayak gini kayak gitu. Guru yang baik itulah, kegagalan itu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sujadi dari Desa Ori, Kecamatan Guarasan, Kabupaten Kebumen, RT 05 RW 01. Bergerak di bidang budidaya perikanan air tawar. Namun belakangan saya mencoba budidaya kepiting bako karena ketika saya ngebor sumur dengan kedalaman di atas 10 meter, ternyata air yang keluar dari sumur bor tersebut air asin atau air payo, sehingga beberapa rekan dan teman-teman dari PPL menyarankan itu uji coba udang paname atau sebangsanya. Nah, ini kami mencoba kepiting bako. Budidaya air tawar itu sudah lebih dari 30 tahun mas. Iya, sudah lama gitu. Tapi untuk kepitingnya memang baru hampir 1 tahun ini itu kami mencoba budidaya kepiting bako, dan alhamdulillah sudah beberapa kali kami panen, walaupun kami baru beberapa box, belum begitu banyak. Untuk saat ini jika itu penuh semua, box kami penuh semua, baru sekitar 1.500 box. Itu naik turun dulu waktu saya awal-awal pelihara bibit paling sekitar 25-30 ribu. Sekarang sudah bisa sampai 50-an ribu bibitnya. 50, kadang sampai 60, kadang turun dikit, naik dikit. Ya termasuk konsumsiannya juga kayak gitu. Kalau lagi rame ya bisa 120, 130. Untuk saat ini saya kan masih kecil, jadi paling besar parsial lah ya. Ada 2 kilo, ada 3 kilo, ada 5 kilo. Ada teman butuh, ada warung butuh, ada barangnya kami layani. Ya sudah penjualan ya ada yang lokal, sudah sampai Jakarta barang. Teman yang butuh paling banter sekitar 10-15 kilo ya bisa kami kirim ke Jakarta. Jadi box yang kami gunakan itu tadi kami tadi jenengan sudah lihat itu dari jeligen bekas. Jeligen bekas yang saya belah menjadi 2, kemudian saya susun bertingkat seperti apartemen kepiting yang di YouTube itulah. Itu saya tiru-tiru, hanya tiru-tiru. Jadi kami bahannya raknya dari kayu, kemudian dari papan, kemudian boxnya dari jeligen bekas kayak gitu. Jadi kami memang sederhana sekali, tapi ya alhamdulillah bisa hidup dan kematiannya normal. Walaupun dulu di awal-awal mas itu memang kami banyak sekali kematian, hampir pertama memelihara itu hampir 50% meninggal mati karena ya kekurang tahuan kami tentang kepiting, karena begitu kepengin langsung lihat langsung bikin. Pengalaman kami ya ketanggor masalah. Satu diantaranya tentang air dulu.
Taunya saya air asin aja, terus tak masuk, tak bikin rak, tak kasih kepiting kayak gitu. Jadi sirkulasi dan sebagainya waktu itu belum pakai. Awalnya kan cuma air kami alirkan dari pompa langsung tak alirkan ke box sistem gravitasi. Jadi yang paling atas masuk pakai pipa di lubang-lubang setiap box, kemudian air turun ke box bawahnya, turun kayak gitu. Itu tadi jatuh di kolam, kemudian tarik lagi ke atas kayak gitu. Itu dulu, dan tidak pernah disipon. Jadi cuma dikasih makan, kasih makan lagi kan lama-lama airnya jelek, amoniaknya tinggi banget, bau. Nah itu yang menyebabkan banyak kematian. Nah setelah itu kami ke Tanggor itu kami rubah dan dibantu oleh Dinas Kelautan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kelautan dan Perikanan lah Kabupaten Kebumen sekarang itu namanya di sini. Itu airnya dibawa ke lab, ke laboratorium, dicek kandungannya. Oh ternyata ini terlalu banyak, ini kurang kayak gitu, ketahuan. Nah itu kita dandani istilahnya, kita perbaiki. Ternyata Fe-nya sini tinggi, Fe sama mangan itu tinggi. Itu pengaruhnya menjadi lumpur kuning yang menempel di box dan menempel di kepiting. Nah itu sekarang kan tadi sudah panjenengan lihat, kita buat chamber, kita buat sirkulasi, kita buat air yang tadi mengandung mangan dan besi itu kita saring dulu, itu kita pancarkan biar kena oksigen, terus menjadi lumpur kuning. Lumpur kuningnya kita saring pakai jaring bekas nelayan. Itu jaring bekas nelayan kita jadikan chamber mekaniknya, kemudian kita beri spons, kemudian petak berikutnya itu kulit kerang, petak berikutnya kulit kerang lagi, petak berikutnya itu kimia, chamber kimia itu tak kasih arang aktif, itu baru keluar air jernih itu kita angkat. Nah alhamdulillah airnya sudah termasuk bagus lah, dari modal bibit sampai penjualan konsumsi itu boleh dibilang 2 kali lipat lah. Kalau bibitnya 50.000 per kilo, ya insya Allah konsumsian laku 100. Nah dari 50 itu kita bagi-bagi untuk bibitnya, untuk listriknya, untuk pola air dan sebagainya. Kita masih kebagian lumayan sebetulnya, asal tadi bisa mengendalikan kematian gitu. Tidak seperti di alam. Kalau di alamnya kan di lumpur pun di apa itu dia hidup, tapi ketika kita pelihara kotor sedikit airnya dia stres dan kemungkinan mati. Sehingga betul-betul memang pola tata kelola airnya itu harus wajib bagus. Kepiting itu kan banyak sekali ya Mas. Itu ada kepiting tawar, kepiting batu, kepiting kepi. Kalau yang di air tawar itu yang biasa itu. Kemudian kepiting laut itu ada kepiting bakau, ada kepiting rajungan. Rajungan itu yang pelontang-pelanteng, yang capitnya kecil panjang, itu kepiting laut dalam. Kalau saya itu harus betul-betul di air laut yang dalam, artinya salinitasnya itu salinitas air laut. Tapi kalau kepiting bako itu kan salinitasnya itu campuran antara air laut dan air tawar. Ini kami itu awal-awalnya pembesaran. Nah pembesaran itu sumbernya berasal dari
hasil tangkapan nelayan. Nelayan tangkap itu kan ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Nah, yang dianggap kecil atau kroyo itu yang biasanya 1 on ke bawah kalau di Jawa, tapi kalau di Kalimantan sana 2 on aja dianggap kroyo, dianggap bibit karena saking banyak. Itu ada beberapa keunggulan. Pertama, tidak menyita tempat. Itu tempatnya segitu, ini seteras ini aja bisa ratusan box. Wong bisa minimal 10-11 tingkat sih, 10-11 tingkat minimal. Itu ukuran 70 cm kali 2 meter kali ketinggian 170, itu bisa 80 box paling enggak, hanya gitu kan, irit sekali tempat. Yang kedua itu mudah pengoperasiannya. Jadi itu tadi sistem, kalau kami itu sistem gravitasi, sehingga air kita tarik sampai atas, nanti dia turun sendiri sampai bawah, tarik lagi kayak gitu. Kalau mau budidaya ya harus ada ketersediaan air payo. Kalau tidak ada ketersediaan air payo, mendadak air tawar kita proses menjadi air asin kan prosesnya panjang dan memakan biaya. Ya bisa air tawar pakai garam krokos, dibikin salinitas berapa ya bisa, tapi ya makan biaya kan. Yang utamanya memang harus punya air payo. Kemudian yang kedua, yang agak sedikit, walaupun sesederhana apapun, di awal-awal ya tetap memerlukan biaya pembuatan apartemennya atau kandangnya. Walaupun murah ya tetap dibanding dengan ikan-ikan lain yang hanya membuat kolam, ngelubangi tanah kemudian dipasang terpal jadi. Kalau ini kan ada papan, ada jeligen, ada listriknya, ada pipanya, ada macam-macam lah. Itu ya tetap ada hitung-hitungannya. Kalau usaha atau usaha apapun sekali gagal terus berhenti, ya saya kira tidak ada orang yang maju lah kayak gitu kan. Kegagalan itu guru yang paling bagus. Saya memberikan teori tarik-tarik detil, rapih banget. Beberapa sini sudah orang teman Jogja, teman banyak, alhamdulillah banyak sekali nih yang sudah sharing-sharing dengan kami. Itu jadi ya monggo kita coba, jangan banyak-banyak dulu, coba dulu sampai pahami. Nanti kalau belum ketanggor sendiri, walaupun tak kasih teori yang detail banget, ya tetap ketanggor. Tapi kalau sudah pernah mencoba kan, oh iya kayak gini kayak gitu. Guru yang baik itulah, kegagalan itu guru yang baik. Ini teman-teman dari 1000 Mimpi dari Purbalingga, monggo di subscribe itu, jangan buka